好，嗨，大家好。印尼留台校友联谊会会长、副会长各位校长、主任、老师、家长、学长姐、学弟妹，欢迎参加印尼留台校友联谊会举办的建教班线上说明会。Halo semuanya, selamat datang kepada webinar Pati di hari Minggu ini untuk acara penjelasan secara online mengenai sekolah Jianjiaoban ataupun SMK。现在我们首先是要介绍印尼留台校友联谊会陈伟文陈会长。Persilakan kepada Ketua Alumni Perhimpunan Alumni Ketua Taiwan Indonesia 陈伟文会长。Hello，大家好，我是印尼留台校友联谊会。王亚萍校长，我改转。欢迎10位学校来参加今天的说明会，让我们大家能够结识为我们的学弟学妹们将来要读书到台湾的，也欢迎老师们现在让我们的学弟学妹们来说明今天的建教班的过程。谢谢大家。好，谢谢会长，terima kasih kepada ketua. Oke, kita akan memperkenalkan 10 sekolah. Fangshu, Sanxin, Xinguang, Huade, Ciming, Wanneng, Qingnian, Daqing, Tongde, Chenggong. Waktu dan tempat kita persilakan kepada Mr. Vincent. Hello，大家好，各位校长、老师、主任，大家好。我们今天就线上说明会了哈。那我先就介绍建教班这个是什么。Oke, jadi saya akan kenalkan apa sih program Jianjiaoban itu. Mungkin juga sebagian udah ada yang tahu ya apa programnya. Nah di sini saya akan jelaskan lagi seperti apa itu Jianjiaoban itu program sekolah seperti apa. Oke, program Jianjiaoban adalah sekolah SMK. Saya coba share screen ya. Oke. Sini program Jianjiaoban adalah sekolah menengah kejuruan. Untuk umurnya yang tahun ini adalah umurnya minimal itu 16 tahun sampai 22 tahun. Jadi minimalnya itu untuk kelahiran di tanggal 30, sorry ini salah ya, 30 November 1 Desember 19 sampai 30 November 2005. Jadi kalau seandainya cuman beda 1 minggu boleh enggak, atau enggak cuman bedanya 1 bulan ya, di kelahiran 2006 tanggal 1 Januari 2006, terus bisa apa enggak? Nah itu enggak bisa. Jadi yang kelahiran untuk 2006 kalian hanya bisa ikut yang program untuk tahun depannya lagi. Jadi di program ini adalah belajarnya itu secara 3 bulan dan magang itu 3 bulan dan digaji selama masa sekolah. Jadi di waktu magang itu kalian akan mendapatkan pendapatan. Ya, untuk sekolah SMK program ini pastikan atau anak siswa itu kuat fisik dan mentalnya, karena magang kerja di Taiwan itu tidak seperti di Indonesia. Di sana magang bisa berdiri 8-12 jam. Pastikan mereka kuat dan bisa. Di sana hitungannya itu nggak bisa telat ya, apalagi sampai nggak masuk kerja tanpa izin, atau nggak udah izin tapi nggak dikasih terus dengan berbagai alasan, banyak alasan. Nah itu
nggak bisa kayak gitu di sana. Kayak yang pasti di sana itu kerja sangat capek ya. Nah, jadi biasanya untuk bolos 1 hari bisa potong gaji 3 hari. Dan di sana itu 1 menit, hitungan itu per menit, dipotongnya itu bisa 1 jam punya kerja. Jadi pastikan mereka kuat untuk fisik dan mentalnya. Terus yang terpenting adalah uang sekolah di program ini itu free, gratis, karena sudah disubsidi oleh OCAC, pemerintah Taiwan ya, jadi mereka subsidi semua total uang sekolah, hanya uang sekolah. Tetapi dilepas dari uang sekolah ini, perlu diingat, masih ada biaya-biaya yang harus dibayar. Oke, seperti uang asrama. Untuk asrama itu anak-anak wajib untuk tinggal di asrama. Jadi nggak bisa kalau seandainya di sana ada poponya, kungkungnya, iinya, pakmenya, apaknya, boleh nggak sih tinggal di sana, di tempat saudara, sepupu gitu ya? Tidak bisa. Jadi harus wajib tinggal di asrama. Oke, selain yang berbayar ada uang asrama, itu adalah uang praktek. Ya, misalnya uang praktek ini apa sih? Misalnya kalian jurusannya restoran manajemen nih, kan itu perlu untuk biaya beli kayak tepung terigu, terus biaya untuk telur dan lain-lainnya gitu. Nah itu ini uang praktek itu maksudnya adalah seperti itu. Asuransi ini juga wajib kalian harus beli di sana. Ini wajibnya biarpun kalian ada asuransi di Indonesia, tapi di sana itu wajib. Nah untuk asuransi ini, asuransinya kalau 6 bulan pertama, 6 bulan di saat kalian sampai sana, itu hanya asuransi kecelakaan. Jadi, kalau seandainya kalian sudah daftar dan akan berangkat nantinya, asuransi ini kalian harus, untuk asuransi kesehatan nih ya, kalian bisa persiapkan dari Indonesia dulu, gitu, untuk bisa dipakai di sana. Tapi biasanya sistemnya reimburse. Tapi setelah 6 bulan, kalian baru ada asuransi full kesehatan di sana. Nah, itu baru deh, kalau mau sakit baru sakit gitu. Tapi amit-amit ya, semoga nggak ada kejadian kayak gitu ya. Terus dan lain-lain ya, dan lain-lain itu biayanya itu kayak buku, terus fasilitas sekolahan, ya. Dan kayak uang asrama ini, beberapa sekolah itu kasih fasilitas ada yang gratis gitu loh, ada yang gratis dan ada yang berbayar juga, gitu ya. Dan untuk seragam pun juga gitu, ada yang ngasih gratis, ada yang bayar. Nah untuk itu, jadi nanti kalian bisa lihat video dan fasilitas yang dikenalkan dari sekolah-sekolah yang hari ini join. Kalian bisa pikirin mana sih yang the best-nya untuk kalian dan feeling kalian tuh kemana gitu. Jadi dipikirin lagi ya. Biayanya itu kalau untuk semuanya itu sekitar 6,5 juta sampai 18 juta per semester, tergantung sekolah dan jurusan. Ya, jadi nggak semua sekolah dan setiap sekolah itu beda-beda biayanya. Yang saya sebutkan tadi ada beberapa sekolah yang kasih uang asrama itu gratis, seragam gratis gitu ya. Ada juga yang berbayar gitu ya. Cuman ya mereka punya keunggulan masing-masing gitu ya. Biaya tersebut adalah tidak termasuk biaya hidup. Biaya hidup di sini adalah biaya kalian untuk makan. Tapi ada beberapa sekolah yang sudah menginkludkan uang makan di dalam nih. Ya misalnya kayak sekolah yang minggu kemarin kayak Liusin, Yato, terus Yangte, terus Kauyen itu dia kalau Kauyen itu makan selama sekolah kamu tuh bayar Senin sampai Jumat 2 kali makan, tapi yang lainnya ada yang 1 kali makan dan ada juga yang nggak termasuk. Jadi kalian beli bisa di kantin atau pesen gitu ya. Jadi nanti ada perinciannya, kalian bisa lihat gitu ya. Nah, untuk biaya hidupnya itu tergantung kebiasaan dan gaya hidup masing-masing anak. Untuk kisaran sekitar 2-3 juta per bulan. Tapi ini balik lagi ke masing-masing anaknya ya untuk biaya hidupnya. Ada anak yang cuma 1 juta 1 bulan bisa hidup karena memang dia nggak suka jajan, nggak suka ngemil ya. Jadi cukup hanya untuk makan biasa aja gitu loh. Nah, ada juga sih yang 10 juta per bulan nggak cukup pun ada juga. Karena gaya hidupnya yang tinggi memang ya. Jadi makan mesti yang mahal gitu ada juga ya. Jadi dilihat dari gaya hidup masing-masing anak ya. Kalau untuk kisaran
Itu sekitar 2-3 juta per bulan. Oke. Perkiraan berangkat adalah Juli akhir. Ini sebelum masa pandemi yang COVID ini, kita tuh di Juli akhir berangkat. Agustus itu mereka sudah aktif untuk bersekolah atau magang dulu. Ya, jadi sebelum masa pandemi. Tapi waktu pandemi sekarang ini, yang tahun lalu itu kita mundur 3 bulan. Harusnya Juli, jadi September akhir dan Oktober awal baru berangkat ya. Terus cara pendaftarannya adalah satu adalah keturunan Tionghoa. Kedua, memiliki ijazah SMP, memiliki kemampuan bahasa Mandarin. Nah, ini yang sering saya ditanyakan, Mandarin saya nggak bisa, gimana ini? Oke, jadi gini ya teman-teman, kalian kan mau ke Taiwan ya, jadi tolong di-prepare dulu bahasanya sebelum berangkat. Kalau udah pasti mau ke sana kan sekarang masih ada waktu nih. Masih ada waktu untuk belajar dulu biar ada persiapan di sana. Jadi nggak ngeblank sama sekali, nggak bisa sama sekali gitu ya. Terus minimal umurnya itu 16 tahun yang tadi saya sebutkan sebelum 30 November 2005. Oke, pendaftaran ditutup 7 April 2021. Jadi please kalau seandainya emang udah pasti jangan kasih kita mepet-mepet ya. Dengan tutup tanggal 7 April, ntar pas tanggal 7 malamnya baru kirim. Ya, karena kalian punya dokumen, kita harus proses. Seperti harus ditranslate, harus ngisi form, harus kita kirim-kirim, dan lain sebagainya. Jadi kalau memang sudah pasti, siapkan dokumennya, dan langsung kirimin ke kita, langsung kita bisa proses. Oke, pengumuman penerimaan itu di bulan Juni. Nanti kalau udah diterima, baru kita akan bikinin grupnya. Oke. Gaji untuk magangnya itu adalah kurang lebih 24.000 itu ketentuan pemerintah selama masa magang 3 bulan kerja itu ya 3 bulan ya ini per bulan ya gajinya ya lumayan kan. Nah setelah tamat 3 tahun di SMK, terus kalian tuh bisa langsung kuliah 4 tahun S1 di universitas yang bekerja sama dengan sekolah SMK tersebut tanpa ujian seleksi. Jadi lanjut terus tuh, ya kayak naik kelas aja deh, kayak naik kelas terus gitu ya. Nah program S1-nya ini juga sama, tetap juga sama, dia juga sistemnya adalah kuliah dan magang. Oke. Untuk yang perlu diperhatikan selama masa pandemi yaitu keberangkatan untuk program ini kita nggak tahu kepastian keberangkatannya ya. Untuk program yang lalu itu mundur 3 bulan yang tadi saya sebutin. Perlu diketahui apabila berangkat dan diperlukan karantina, masa karantina adalah 22 hari dengan biaya kisaran 1.500 sampai 3.500 per hari. Totalnya adalah sekian, tetapi pemerintah sana akan bantu subsidi ya. Sebagai gambaran, subsidi pemerintahan di tahun 2020 yang tahun lalu, Kementerian Kesehatan itu memberikan subsidinya 1.000 NT per orang per hari. Oke, dan beberapa sekolahan juga membantu murid-murid buat ya, disubsidi juga sama sekolahan. Tapi nggak semua sekolah ada ya. Kayak misalnya sekolah Yante, itu dia kasih kalian biaya karantina itu free, gratis selama masa karantina gitu. Ya, oke. Nah, terus OCAC juga ngasih subsidi sebesar 5.000 NT. Ini bukan per hari ya, tapi sekaligus dikasihnya 5.000. Oke. Besar atau tidaknya untuk subsidi pemerintah untuk tahun 2021 yang tahun ini itu akan kita lebih umumkan lebih lanjut. Jadi kita masih nggak tahu ada atau enggak. Kalau ada mungkin subsidinya sekitar yang kayak tadi yang di atas totalnya itu sekitar 19.000 NT. Dan di bawah ini adalah sekolah dan universitas lanjutan serta program DJB ini ya. Nomor 1 ini sekolah Yongjing, dia lokasinya di Taoyuan. Dan untuk program ini, sekolah dan jurusannya ini, kalian bisa PM saya atau langsung FB atau langsung ini untuk dapat detail yang lebih lanjut. Karena nggak mungkin saya jelasin satu-satu, dia punya ininya, saya akan jelasin contohnya aja ya, misalnya di nomor 2 ini, misalnya dia di Fangsu. Ini lokasinya di Taoyuan. Untuk jurusannya itu restoran manajemen, harganya sekian. Ini kurang lebih karena mereka berikan saya kan NT dolar ya, NTD. Jadi saya kaliin 500 kurang lebih segini dan kurang lebih ya pokoknya segini. Dan setelah selesai dari SMK ini, nanti kalian akan lanjutnya itu di S1 itu National Taipei University of Business Taipei dan jurusannya itu Department of Business Management
harganya itu 21 juta per semester. Kurang lebih begini ya. Nah, untuk nanti list sekolahnya mungkin bisa minta ke kita ya, ke saya atau ke Lausu Evi gitu ya. Untuk tahun ini ada 18 sekolahan yang membuka. Nah, nanti kalian bisa pilih. Hari ini ada 10, minggu kemarin ada 6. Jadi biaya di atas hanyalah perkiraan, mungkin tidak fix ya, nanti ada perubahan, mungkin aja lebih murah, atau mungkin lebih mahal tapi nggak terlalu banyak, oke? Jurusannya untuk tahun ini ada restoran manajemen, tourism, elektronik, IT, beauty, food division, dan otomotif. Ya, dokumen-dokumennya yang diperlukan adalah rapot kelas 7 sampai kelas 9, masing-masing semester fotokopi, dan dilegalisir. Ya, ijazah, paspor, KK, foto, dan semua dokumen itu ukuran A4. Terus perhatikan nama orang tua, yang ini nanti kalian bisa minta infonya ke saya, biar waktunya nggak terlalu mepet ya, waktunya karena waktunya mepet, jadi saya nggak bisa bacain satu-satu, tapi untuk detailnya nanti kalian bisa ke PM saya. Dan selanjutnya sekarang kita lihat dulu video dari program JJB ini ya. Data channel. Data channel data. Video YouTube-nya tadi di mana? Video YouTube yang tadi yang dari muat mau dipotong. Oke, berikutnya kita langsung untuk dari sekolah-sekolah yang akan share program, maksudnya keunggulan dari sekolah-sekolah mereka. Kita mulai dari yang pertama ya. Ini saya balikin lagi ke Lausutini untuk acaranya. Oh, ya, thank you kepada Ko Vincent yang untuk menjelaskan SMK-nya sudah jelas sekali. Sekarang kita akan memperkenalkan sekolah pertama adalah Fangshu学校。是，大家好。非常开心，我是方树商工国际处的主任，我姓叶，我叫叶方君。那孩子们来到方树商工，所有的一切事情都由我去协助孩子们去做一些相关的。所以，如果你对任何事情有疑问，也非常欢迎你可以直接跟我联络。那我想时间的关系，我会就方树商工跟大家做一些报告的部分。那目前我们有一些境外的学生，在缅甸、越南、印尼、马来西亚都有，所以也非常欢迎印尼的孩子来到方树商工。那这是我们学校在晚上的时间，学生会有一些交谊，还有图书馆，还有一些相关的。不好意思，对不起，打断了。那个我请个翻译帮你翻译好吗？哦，好，谢谢会长。好，那你慢慢说哈。好。好 ，OK。这是学校的软体跟硬体的设备。那晚上学生在吃完晚饭以后，可以在图书馆跟交谊厅去做一些晚上的活动。Ya, ini berikut ini adalah keberadaan sekolah dari Fangsu, di mana tadi ada beberapa murid dari Myanmar dan juga ada dari Indonesia, dan tadi setelah dilihat ya. Dan ini sekarang adalah keadaan sekolah di mana ini ada perpustakaan dan juga ada tempat di mana murid-murid bisa berinteraksi, dan ini adalah perpustakaannya. 好，可以了。好，我想这是大家最
最关心的就是宿舍的部分。那这是我们男生跟女生宿舍的部分，女生在3楼，男生在1楼。Dan ini adalah berikut ini adalah dorm di mana yang mungkin murid-murid paling peduli ya. Di laki-laki berada di lantai 1 dan yang perempuan di lantai 3. 那今年我们是招收资讯科的孩子。那目前的资讯科我们发展的是 VR、AR 相关的产业，还有电竞相关的产业。我们希望可以除了学习如何修电脑以外，电玩的设计也是我们在上课最主要的。Jadi tahun ini kita ada memperkenalkan major komputer, jadi kita ada desainnya dan juga kita akan mempelajari juga banyak sekali hal-hal yang berhubungan atau yang digunakan dalam dasar-dasar komputer. 好，那这个是我们学生自己在学校自己设计的电竞的游戏，所以你来到方树商工资讯科，不仅只是学到电脑的维修，还可以学到电竞相关的设计的课程。Dan ini adalah hasil karya murid kita di mana kita akan belajar seperti desain ini yang juga desain untuk game. Jadi Anda murid-murid yang belajar di sini bukan hanya belajar bagaimana mereparasi komputer, tapi juga bisa belajar seperti hal demikian. 那如果大家想要参考的话，可以到 YouTube 上面直接寻找 FSVS VR， 就可以看到孩子们的一些作品了。Dan jika murid-murid adik-adik yang berminat untuk melihat bisa lihat di YouTube. 好，这些是我们在方树商工所有的科系，不管是资讯科、非修科也好，我们都会做的一些未来，我们希望大家都可以。你可以想象吗？有一天，美好由你来定义。惊喜随时就在身边上演。只要一伸手，就好像掌握了世界。你跨出的每一步，都能冲出新的极限。而城市因为智慧更创新、更便利。也更懂你。We will try and try again. Oh, the era is approaching and the step is outstanding. The melody is waving. The smile is uplifting. 这就是台湾未来的5G， 一个超乎想象的探索，一个没有边界的视野。我们同步体验感动。我们。好，这是方树商工资讯科，还有其他包括了飞机修护科、长照，我们目前在做的资讯产业方面的做一些连结，这也是我们现在正在做的事，所以非常欢迎印尼的孩子们可以加入我们的行列。Ya, tadi itu adalah perkenalan tentang manajemen komputernya ya. Jadi ada mereka bekerjasama dengan banyak sekali perusahaan-perusahaan dan juga pelajaran yang mereka pelajari seperti mereparasi dan juga beberapa teknik lainnya seperti yang tadi ditampilkan di film pendek itu, sehingga kami sangat mengharapkan adik-adik yang dari Indonesia bisa datang ke sekolah kami Fangsu Kampung untuk belajar dan merasakannya. 好，资讯科不仅只是我们刚刚看到的，所以我们也会加入了绘图，还有3D 列印、雷雕、
所以对你的未来不仅仅只是资讯而已，它有更多不同的工作等着你。Informatika bukan hanya seperti yang tadi kalian lihat, kita juga ada belajar lagi hal-hal lainnya seperti yang di gambar ini. 资讯科目前来说，我们是跟明星科大在做建教合作的部分，所以读完了方术，你也可以选择进明星科大。那目前我们合作的厂商是研能科技。Dan ini adalah sekolah politeknik yang bekerja sama dengan sekolah fungsi ini, di mana ketika adik-adik setelah selesai 3 tahun, adik-adik dapat melanjutkan ke sekolah yang ini, dan yang di bawah ini adalah perusahaan yang bekerja sama dengan sekolah kami. 我想学生们最关心的应该是学费的部分。那第一个学期呢，我们是学费的部分是21800块台币。那如果你是念联邦术商工，那第一学期我们可以免住宿费的部分，也希望能够降低你的负担。那到了台湾，学费可以做分期，而且没有利息。如果在台湾有些生活上面的困难，也可以告诉我，我会协助去帮你如何解决，还有分期的部分。所以不管是学费或是在台的生活费，你都可以不用担心。Oke, berikut ini adalah uang sekolah yang mungkin adik-adik juga peduli dan Bapak Ibu, di mana uang sekolah sini adalah sebesar ini, dan jika adik memilih Fangsu sebagai yang pertama, maka akan diberikan gratis biaya asrama pada semester pertama, dan juga di mana uang sekolah bisa diajukan untuk dilakukan semacam cicilan, di mana itu akan dibantu oleh sekolah, dan begitu juga kehidupan yang akan dibantu oleh pihak sekolah. 我想在台湾有很多春节或者是一些相关的节庆，我们都会到，不管你在学校或是在场，我们都会有老师时时刻刻的关心你，所以也请你放心，在台湾的生活一切有我们可以照顾。 Di Taiwan ada banyak juga hari raya Chinese seperti Mid Autumn dan lagi hari raya lainnya, di mana adik-adik sekalian bisa tenang karena sekolah akan merayakan dan juga bisa menjaga adik-adik sekalian untuk bisa dengan nyaman bersekolah di sini. 好，在台湾，我想你来的时候一定会很担心我的中文不好怎么办？所以不用担心，在到台湾的时候，我们会用平板。 每一个人都会有一台的平板电脑，我会让你重复的学华语。除了在上课时间以外，在下课你也可以自己努力的把中文给学好。 Ketika adik-adik yang kami menyediakan pet, setelah selesai pelajaran mengulang lagi dan juga kami akan memberikan kelas update dulu, memperdalam Mandarin adik-adik sekalian. Kalau saja kakinya kenapa? 好，这是我们，因为大家要升学、要工作，所以大家可能会不知道说，到了工作的地方，我怎么样去做工作，会不会遇到什么困难？那放心，方术商工，在你在学校的时候，我们都会教你如何去升学，还有面对工作的相关的事项。 Berikut ini adalah di mana ketika adik-adik mau memulai sekolah, pasti akan ada suatu kekhawatiran bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Berikut ini adalah kami di mana ada satu kelas ataupun satu pengajaran, kita dapat memberikan pengarahan di mana adik-adik sebelum bekerja dapat mengetahui minimal seperti apa nanti kerjanya dan peraturan dan sejenisnya. 好，这是我们毕业的学生，他们都到了国立的台北商业大学。那所有的薪资也非常的棒，除了基本的底薪之外，他们也领许多的奖金。那钱的部分也不用担心，薪水全部到个人的户头里面。那就学的期间会住在学校，上班的时候会住在厂，所以大家可以放心到台湾边 上课边工作。
Berikut ini adalah beberapa nama murid yang sudah bekerja, diterima di perusahaan masing-masing, di mana kalian adik-adik juga bisa tenang karena di sana kalian bisa belajar dan juga bisa sambil bekerja, yang mana uangnya pun ditransfer ke downloadnya 20 sekalian. 24. Jadi di sana kita dapat melihat uploadnya cuma 12. di Thailand ini bisa sambil sekolah, sambil belajar. Turun. 我想听了很简短的介绍，那大家可能都会想如何去报名。那我想，印尼的留台同学会都会协助同学们去做一些相关报名的动作。那也非常欢迎你跟老师联络。那如果有任何的问题，都欢迎你可以拨我们的专线电话，或是直接跟留台同学会的主任或是会长联络，他会协助你去解决困难。也会协助你找到我，所以请你可以放心的到台湾，到方处商工来就学。Oke, perkenalan singkat di atas, mungkin ya working space yang kapal menghubungi ke itu dari kecilnya alumni Taiwan untuk menanyakan bagaimana untuk mendaftarnya ataupun mungkin itu mau mesti menghubungi langsung dengan pihak sekolah bisa melalui sehingga kami bisa membantu Bapak Ibu atau adik sekalian untuk dapat mengerti dan dengan tenang untuk datang. Nggak di tembusan dari tempat gua mau ke sini. 好，那我想最后这是我们在方处商工印尼的孩子用最后这一段来跟大家一起分享。Oke, ini adalah film yang terakhir. Ini adalah anak-anak anak Indonesia yang ada di Fangsu yang bisa menjadi bahan pertimbangan. Sama aja sih, dulu sewa working space. Sekarang saya berada di salah satu universitas Baru terbaik internet yang ada di Taiwan. Saya mau berterima kasih kepada guru-guru dan kepala sekolah yang ada di Fangsu Sangkung yang sudah mencarikan universitas ini. Dan saya 好，他很害羞哦。那我想，其实方处商工会给大家非常非常多不一样美好的经验。那我是叶芳君主任，那我的微信或是WeChat跟 Line 的 ID 都是 Coco600C， 欢迎你直接在上面搜寻我，那跟我联络。谢谢，欢迎你。Oke, adik-adik, Bapak Ibu sekalian, jika ada masalah lagi atau ada hal yang mau ditanyakan bisa menghubungi kami alumni Taiwan ataupun tadi juga sudah catat bahwa langsung menghubungi ke pihak sekolah untuk menanyakan hal-hal yang lebih detail. Thank you. Ya,